Sintayong panggil titisan Boa Salosa untuk Piala AFF 2024. Tua jersey putih Timnas Indonesia viral. Sindir Marcelino Ferdinand, Bahrain pamerkan 4 pemainnya sekaligus. Piala AFF gunakan VAR, media Vietnam panik. Push like di bawah, lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Tua jersey putih Timnas Indonesia viral. Kemenangan Timnas Indonesia atas Arab Saudi terus memunculkan perbincangan di publik. Berkat kemenangan ini pula, Timnas Indonesia sekali lagi disebut lebih beruntung saat mengenakan jersey putih ketimbang baju utama yang berwarna merah. Ya, pelatih Timnas Indonesia Sintayong beberapa kali meminta Garuda memakai jersey putih meski tengah bermain di kandang. Hasilnya, Garuda beberapa kali merebut kemenangan terutama di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini. Menanggapi fenomena ini, pelatih Sintayong menyebut pemakaian jersey putih adalah bagian dari tradisi dan kepercayaan tim. Menurutnya, jersey ini tidak hanya mencerminkan kesederhanaan tapi juga semangat juang Garuda. Untuk Marcelino yang menjadi bintang di laga kemarin, mengaku bangga bisa memberikan kontribusi penting bagi Merah Putih. Ia juga menilai jersey putih menjadi simbol persatuan dan keberuntungan bagi seluruh tim. Sementara itu, menurut Ivar Jenner, ia menegaskan tidak masalah Timnas Indonesia mengenakan jersey merah ataupun putih. Sebab menurutnya apapun warnanya, akan tetap bangga bisa mengenakan jersey Timnas Indonesia. Dia pun selalu berusaha menampilkan performa terbaik saat Timnas Indonesia mengenakan jersey merah ataupun putih. Saya suka dua-duanya. Seperti yang Anda bilang, memang ada keberuntungan tapi saya suka keduanya mau merah atau putih, kata Ivar Jenner. Timnas Indonesia sendiri kini bersiap untuk menghadapi laga berikutnya dengan kepercayaan diri yang tinggi. Magis jersey putih pun akan terus menjadi bagian penting dalam perjalanan Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sejarah pun telah membuktikan jersey putih selalu membawa hasil positif bagi Merah Putih di momen-momen penting. Sindir Marcelino, Bahrain pamerkan 4 pemainnya sekaligus. Sempat rampok kemenangan Timnas Indonesia, Bahrain kini pamer 4 pemainnya yang menjadi man of the match di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di akun Instagram Timnas Bahrain @bahraint, mereka dengan bangga mengumumkan 4 pemain mereka menyandang status pemain terbaik dari 6 laga yang telah dijalani. Padahal jumlah penghargaan yang diraih bisa saja berkurang 1 jika Bahrain kalah 1-2 saat menjamu Timnas Indonesia di matchday ketiga grup C pada Kamis 10 Oktober malam. Dalam laga itu, Timnas Indonesia unggul 2-1 atas Bahrain hingga menit 90+6 atau batas waktu yang sudah ditentukan oleh wasit. Alhasil Timnas Indonesia dibobol Bahrain di menit ke-90+9 sehingga skor Bahrain versus Timnas Indonesia menjadi sama kuat 2-2. Jika saja Timnas Indonesia yang memenangkan pertandingan, maka gelar man of the match berpotensi jatuh ke Rafael Strijk yang tampil mobile sepanjang pertandingan. Timnas Indonesia sendiri telah mengkoleksi 2 gelar man of the match dari 6 laga yang telah dijalani. Selain Martin Paes yang tampil oke melawan Australia, 1 gelar lagi disabet oleh Marcelino Ferdinand yang mencetak brace saat Timnas Indonesia menang 2-0 atas Arab Saudi. Meski secara jumlah gelar man of the match kalah dari Bahrain, namun kini posisi Timnas Indonesia di klasemen grup C mengungguli sang rival. Sementara itu, Timnas Indonesia sendiri masih memiliki peluang untuk membungkam kesombongan Bahrain, yakni di laga kandang pada tahun 2025 mendatang. Piala AFF gunakan VAR, media Vietnam panik. Federasi Sepak Bola Asia Tenggara atau AFF telah menetapkan bakal menerapkan video assistant referee atau VAR pada ajang ASEAN Cup 2024. Kepastian ini ternyata langsung mendapatkan sorotan dari Federasi Sepak Bola Vietnam atau VFF. Usut punya usut, hal ini membuat media Vietnam pun juga panik karena kelakuan pemainnya sendiri. Dalam hal ini, media Vietnam menyoroti pengumuman penting ini karena dengan hadirnya teknologi VAR di setiap pertandingan ASEAN Cup 2024 bisa saja malah tak menguntungkan buat mereka. Menurut The Talk 24/7, penggunaan VAR ini sebenarnya membuat timnas Vietnam lebih sering merasakan kerugian dibandingkan keuntungan.
Alih-alih mendapatkan keuntungan dari adanya VAR, justru pemain Vietnam lebih sering mendapatkan hukuman. VFF bahkan dikabarkan telah melakukan penyuluhan terkait VAR terhadap para pemain tim nasional mereka. Langkah ini diambil dan diharapkan para pemain bisa berperilaku lebih baik dan tidak brutal lagi agar tidak merugikan tim. Masanya menilik catatan AFF soal statistik performa timnas Vietnam saat tampil dalam ajang resmi yang menerapkan VAR. Dari 14 pertandingan yang telah dilakoni, sebanyak 7 kali timnas Vietnam mendapatkan pelanggaran yang berujung penalti. Sementara bagi timnas Indonesia sendiri, ini bukan suatu hal yang perlu dikhawatirkan. Justru ini menjadi sebuah bentuk aspek keamanan dan keadilan bagi skuad merah putih yang tak jarang jadi korban keganasan pemain Vietnam. STY panggil striker Papua, ex-timnas kirim pesan. Tidak ada waktu istirahat untuk Sintayong. Setelah berhasil membungkam Arab Saudi dengan skor 2-0 dalam matchday kelima kualifikasi Piala Dunia 2026, STY harus mempersiapkan tim untuk Piala AFF 2024. Di mana mulai 26 November mendatang hingga 5 Desember, pemusatan latihan akan digelar di Bali United Training Center. Terbaru, Sintayong memanggil satu pemain PSBS Biak, Armando Robert Oropa. Obet sendiri akan menjalani debutnya di pemusatan latihan skuad Garuda. Ia akan menyusul pemain PSBS Biak lainnya, yakni Masal Hamzah Basir Osman, yang sudah lebih dulu dipanggil ke timnas U20 asuhan Indra Syafri saat ini, yang masih menjalani pemusatan latihan di Jepang. Obet sendiri mengaku sangat bersyukur bisa dipanggil STY untuk menjalani pemusatan latihan pada Selasa depan. Baginya hal ini merupakan pengalaman baru yang sangat bermanfaat untuk mengembangkan potensinya sebagai pemain muda saat ini. Pemain kelahiran 31 Agustus 2003 itu pun punya tekad besar untuk menembus skuad utama timnas Indonesia di Piala AFF nanti. Ia mengaku kesempatan tidak akan datang kedua kalinya. Itu sebabnya ia harus memanfaatkan kesempatan tersebut dengan sebaik-baiknya. Sementara itu, pemain senior PSBS Biak, Beto Gonçalves, menitipkan pesan untuk dua juniornya yang bergabung timnas Indonesia, yakni Masal Hamzah dan Armando Oropa. Salah satu nasihatnya adalah jangan minder dan tetap percaya diri. Pemanggilan Armando Oropa ke timnas Indonesia senior pun juga mengakhiri dahaga pemain Papua di skuad Garuda. Untuk itu, Beto berpesan kepada Armando Oropa untuk bikin bangga Papua. Beto Gonçalves sendiri yakin banyak sekali talenta di tanah Papua karena dirinya juga lama berseragam Persipura Jayapura, tepatnya pada tahun 2009 hingga 2012. Sementara itu, pemanggilan ini juga sekaligus membungkam pengkritik STY yang mengatakan sang juru taktik asal Korea Selatan itu enggan melihat ke bawah dan menutup mata dengan talenta-talenta muda di Indonesia.